Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya. Malam hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan jamaah pesantren Budi Mulia ini. Meskipun ya dalam suasana corona ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi tema kita sekarang ini kan membahas tentang pendidikan berbasis adab. Saya ingin background-nya begini. Pada tahun 1977 itu ada konferensi internasional pertama ya tentang pendidikan Islam di Kota Mekah, dan disitulah diundang ya berbagai tokoh termasuk Muhammad Qutb, termasuk Prof. Syed Naqib Alatas dan sebagainya. Nah, dalam konferensi itulah kemudian diterbitkan satu buku hasilnya makalah-makalahnya gitu ya. Diterbitkan jadi satu buku, judulnya itu Aims and Objective of Islamic Education. Nah, itu editornya juga Profesor Syed Naqib Alatas. Buku itu terbit tahun 78. Jadi kalau sekarang berarti sudah berapa? 40 tahun lebih ya. 40 tahun lebih ya. Umur dari konferensi itu. Nah, dalam konferensi itulah Profesor Syed Naqib Alatas mengemukakan satu teori gitu kan. Sebab tahun 70-an itu dunia Islam baru saja mengalami berbagai pukulan, ya, pukulan telak lah. Kan dunia Islam itu baru merdeka rata-rata tahun 40, 50, ada yang 60-an. Dan jadi tahun 48 ya kan berdiri negara Israel. Terus perang 1 tahun kalah, ya, dunia Arab kan. Kemudian tahun 67 tuh, ya 67 perang lagi, Israel menang malah merebut kota Yerusalem dan menduduki Masjidil Aqsa. Nah, dunia Islam terpukul lagi. Nah, kemudian tahun 73 itu ada perang Ramadan juga, perang di Timur Tengah. Nah, tahun itulah mulai umat Islam itu mulai banyak pembicaraan. Mengapa ya kita kalah? Tahun 69 setelah Yerusalem jatuh ke tangan Israel itu, Dr. Yusuf Qaradawi menulis satu buku gitu kan, di dalam bahasa Indonesianya, judulnya itu Mengapa Kita Kalah di Palestina. Nah, umat Islam itu kan mulai mencari apa sih, jumlah kita ini besar sekali gitu ya, tapi ngadepi negara Yahudi yang kecil, kok kita kalah? Apa sih masalahnya gitu? Nah, banyaklah kita tahu kemudian berbagai teori tentang kelemahan umat Islam itu. Ada yang bilang bahwa umat Islam itu karena miskin, karena nggak punya sains teknologi, karena nggak punya kekuasaan, ya nggak ada kekhalifahan dan seterusnya. Itu sudah cukup banyak pendapat-pendapat yang muncul di permukaan. Nah, Prof. Naqib Alatas mengingatkan pada konferensi itu bahwa itu semua betul, umat Islam itu punya masalah sosial, ekonomi, politik, sains teknologi gitu betul. Tapi akar masalahnya di mana? Gitu kan? Jadi akar masalahnya itu adalah pada yang beliau sebut sebagai hilang adab tadi, loss of adab tadi. Nah, apa itu hilang adab? Kata Prof. Alatas, hilang adab itu adalah hilang disiplin. Loss of adab itu loss of disiplin. Nah, karena disiplin apa? Disiplin of mind, body, and soul. Itu akar masalahnya. Nah, mengapa kemudian umat Islam itu hilang adab? Akar masalahnya, apa yang menyebabkan hilang adab itu adalah namanya confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Jadi beliau sampai pada kesimpulan ya bahwa the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Ya, bahwa akar tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam sekarang tantangan ilmu. Jadi kenapa sih kok jadi begini itu gitu kan? Masa menjadi begini? Karena salah ilmunya. Ilmu yang dipelajari itu salah. Ilmu yang dipelajari itu ya ilmu yang membuat orang-orang Muslim, terutama nanti para pemimpin gitu, di berbagai bidang, itu mereka tidak tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya timbul kerancuan, hilang adab tadi. Nah, cara mengembalikannya ke kualitas ya dengan menanamkan adab.
ya, inculcation of adab. Apa itu inculcation of adab? Menanamkan adab itu adalah proses gitu kan, menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan dalam diri seseorang. Makanya Prof. Waltas menulis dalam buku apa Islam and Secularism itu ya, itu buku itu ditulis sebelum konferensi pendidikan Islam yang di Mekah itu. Nah, gagasannya ada di situ. Prof. Waltas mengatakan bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Jadi tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah membentuk, ya, tujuannya adalah menanamkan, ya, to inculcate, ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan dalam diri seseorang, ya, sebagai manusia. Jadi bukan sebagai pekerja, ya, dan ya yang lain-lain, tapi manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard. Nah itu, jadi kalau makanya umat Islam itu mau bangkit gitu ya, maka kembalikan saja itu proses penanaman adab atau penanaman keadilan tadi. Nah itulah yang teori itu akhirnya saya teliti tahun 2014 ya. Saya 3 bulan meneliti konsep ini, alhamdulillah kemudian lahir satu buku saya, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Ya, dan kemudian tahun 2017 saya diundang lembaga pengkajian MPR untuk satu roundtable discussion tentang diskusi satu meja ya para pakar pendidikan tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu yang saya tawarkan. Nah, kemudian saya tulis satu buku tahun 2018 pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara hidayah 2045. Nah, kemudian dari situ ya saya melihat sekarang ini kita punya peluang yang sangat strategis ya karena mencapai 2045 100 tahun Indonesia kita punya kesempatan untuk melahirkan satu generasi baru ya, generasi yang beradab, generasi yang unggul. Nah, jadi saya sampai pada kesimpulan sekarang dari puluhan disertasi mahasiswa S3 saya yang menulis tentang pendidikan berbasis adab, mulai dari Hasan, ya, kemudian Syekh Al-Bugisi, ya, kemudian ada konsep pendidikan akhlaknya Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, ada yang menulis disertasi doktor tentang kitabnya Ibnul Jamaah, kitab adabnya Ibnul Jamaah, ya, Tazkiratus Sami wal Mutakalim, Bi Adabil Alim wal Muta'alim. Ada yang menulis disertasi doktor tentang guru profesional dalam kitabnya Imam Nawawi, ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Ada yang menulis tesis master tentang kitabnya Al-Mawardi, Adabud Dunya Waddin, dan sebagainya gitu. Jadi dari puluhan disertasi doktor ini gitu ya, saya mengambil kesimpulan dan terutama dari konsep adabnya Prof. Waltas itu saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yang ideal, ya, namanya pendidikan yang ideal di dalam menurut Islam itu ada 3 prinsipnya. Satu adalah dahulukan adab sebelum ilmu. Ya. Yang kedua adalah utamakan ilmu-ilmu yang fardu ain, dan yang ketiga adalah pilih secara tepat ya, ilmu yang fardu kifayah sesuai dengan potensi ya, potensi diri dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Itu tuh prinsipnya 3 itu. Jadi kalau konsep pendidikan Islam itu betul-betul diterapkan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang dalam surat Luqman digambarkan dengan sangat indah dari surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Maka memang model pendidikan ini sudah baku. Nah, itulah yang menurut saya sudah dirumuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah berkata, ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ini sangat penting karena kalau kita mau menyongsong kebangkitan Islam 2045 itu sudah banyak di Indonesia ini kelompok-kelompok yang sudah mentargetkan 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju. Pemerintah misalnya mentargetkan tahun 2045 Indonesia sudah masuk negara maju dengan income per kapita 27 juta ya per orang per bulan. Itu 2045.
Nah, itu jadi, nah kita sekarang ini punya konsep sendiri sebetulnya Islam itu. Apa sih yang dimaksud dengan negara maju? Sebab kalau gambaran tentang pendidikan Islam ini, itu nggak apa namanya, nggak difahami gitu ya. Maka akan rancu terus dan nggak akan sampai pada tujuannya itu. Ya, misalnya di kurikulum sekolah itu ditetapkan bahwa yang namanya maju itu baik orang maupun negara adalah materi, gitu kan. Itu kan sangat materialistik, ya, bahwa negara maju itu negara yang income per kapitanya minimal 9.000 US dollar per tahun. Nah, itu sangat 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 apa namanya materialis, ya, cara menetapkan seperti itu. Tidak ada sama sekali kriteria takwa, iman, akhlak itu nggak ada. Ya, jadi sampai sekarang kurikulum sekolah itu dari SMP sudah begitu. Ya, kemudian tentang asal-usul manusia, sejarah manusia saja di sekolah yang diajarkan sekarang ini, ya, itu beda dengan sejarah manusia dalam Al-Quran. Hakikat jiwa manusia, hakikat diri manusia pun beda kan dengan apa antara yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan yang dijelaskan sekarang di sekolah-sekolah. Jadi seharusnya kalau kita mau masyarakat kita baik, negara kita baik itu, prinsip pertama pendidikan Islam itu harus diterapkan, yaitu dahulukan adab sebelum ilmu. Ya, itu adab itu harus ditanamkan sejak kecil, ya, sampai dewasa pun. Tapi usia yang penting itu adalah usia sebelum dia akil balik. Kalau sudah akil balik, dia sudah mukallaf. Ya, jadi seharusnya kalau sekarang ini gitu ya, anak masuk universitas, masuk UGM gitu ya. Itu enggak, yang dites itu bukan hanya fisika, matematik, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan hanya itu harusnya. Tes yang terpenting masuk perguruan tinggi itu tes adab atau tes akhlakul karimah itu. Karena nanti ya prinsip pendidikan tadi bahwa beradablah dulu baru kemudian berilmu, itu mencegah supaya tidak lahir ilmuwan-ilmuwan jahat. Di tingkat perguruan tinggi itu ya mahasiswa itu dikasih ilmu-ilmu yang tinggi, ya, ilmu pengobatan, ya kan, ilmu hukum, ilmu IT, ilmu ekonomi. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi ini kacau, ya, ya otomatis kan yang di bawahnya akan kacau. Karena itu diingatkan Rasulullah SAW kan, kullu mauludin yulatu alal fitrah, fa'abawahu, ya, yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Anak itu sebetulnya lahir sudah dalam keadaan fitrah. Nah, kedua orang tuanya itu yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maknanya apa di situ? Yang penting anak atau orang tua? Yang penting orang tuanya. Orang tua itulah guru sebetulnya di situ, ya kan? Jadi kalau guru itu nggak bermutu, ya kan, apalagi serakah, apalagi apa namanya, akhlaknya nggak baik gitu, maka susah itu pendidikan berhasil. Ya, dan konstitusi kita alhamdulillah pasal 31 ayat 3 UUD 45 itu menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu perintah konstitusi. Ya, jadi harusnya di peringkat perguruan tinggi itu harus diketati betul masalah adab, akhlak, ibadah itu. Ya, jadi waktu diskusi dengan Masjid Kampus UGM beberapa hari waktu tanggal 2 Mei masalahnya, itu saya sampaikan nanti ke depan ini UGM itu namanya juga harus jadi apa pondok pesantren UGM. Ya, jadi nanti rektornya, dosennya tinggal di kampus, mahasiswanya di kampus, saya pesantren gitu. Nah, itu baru nanti ya kampus-kampus ini akan melahirkan generasi yang gemilang itu. Jadi kuncinya di situ. Di apa namanya di bagaimana menerapkan pendidikan Islam dengan benar. Jadi kita ada waktu nih kalau mahasiswa sekarang ini umur 20-an tahun, 25 tahun lagi. Itu menurut saya kita harus dibuat kurikulum sampai 2045. Di mana dia misalnya 15 tahun lagi gitu ya. Dia sudah harus tampil ya, memimpin di satu bidang ya, menjadi orang yang terbaik. Karena pesan Rasulullah SAW kan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat. Nah itu ya pengantar dari saya. Jadi kalau kita mau
pendidikan bahasa adab itu apa sih? Ya, adab itu sebetulnya akhlakul karimah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, adab itu apa? Istiqmalul khuluqil jamil. Ya, jadi realisasi dari akhlak yang mulia. Nah, itu adab, beradab orang itu. Nah, jadi harus beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah, beradab pada sahabat-sahabat Rasulullah, ya beradab kepada tabiin, tabiin, generasi yang disebut Rasulullah SAW itu. Ya, dalam realitas kehidupan sekarang, ya anak harus menguasai berbagai bidang ilmu yang diperlukan. Ya, baik, saya pikir saya berhenti dulu saja, kita lebih baik diskusi gitu untuk menyambut ya tadi itu bagaimana kalau konsep pendidikan adab betul-betul diterapkan, insya Allah umat Islam akan menjadi umat terbaik. Itu sudah pernah terjadi di masa Nabi, nanti terbukti lagi di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Salahuddin itu juga dididik dengan model yang sama. Kemudian nanti lahir generasi Muhammad Al-Fatih, ya 1453, dan di negeri kita generasi tahun 45, ya, generasi santri tahun 45. Kalau kita lihat kan tahun 45 itu kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa kan, ada Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, ya Kasman Singodimedjo, wah itu tokoh-tokoh top, hebat. Sekarang coba bandingkan dengan tokoh 2020 ini, gitu. Ya dari sisi keulamaannya, dari sisi keilmuannya, termasuk dari sisi fisik, ya. Karena kekuatan sahabat Nabi dalam perang Yarmuk gitu ya, 5 tahun setelah Rasulullah SAW umat Islam masuk kota Yerusalem, kekuatan umat Islam itu minimal itu 2 kali lipatnya orang kafir waktu itu. Minimal, ya, seharusnya 10 kali. Itu Al-Anfal 65 kan, ya ayyuhan nabi haridil mu'min ala qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya. Wa iyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Ya. Jadi ini ayat yang justru harusnya untuk ayat pertahanan negara ini. Ya, rakyat itu disiapkan untuk perang. Memang begitu di mana-mana. Di Israel, di Singapura, ya, di Cina, di Australia, bahkan di Thailand sana, di Amerika, ya. Nah itu rakyat itu disiapkan untuk perang, rakyat mereka. Jadi umat Islam itu kalau menerapkan konsep pendidikan ini gitu ya, berbasis adab itu sudah terbukti lah melahirkan generasi gemilang. Nah, saya melihat sekarang ini peluang yang sangat bagus, apalagi di era corona sekarang ini gitu ya, di era disrupsi juga gitu ya, itu peluang yang sangat bagus untuk umat Islam melahirkan satu generasi terbaik, khairul ummah. Itu generasi yang unggul yang surat sifat-sifatnya sudah disebut dalam surat Al-Maidah 54.